rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi bagiku. Katakan sama-sama, ku yakin Kau. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini pada Tuhan kami boleh berada di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati bersyukur dengan bersama. Kami menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami, menolong kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sungguh Tuhan, bukan karena Kau tergambarkan, melainkan semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Nama-Mu, kami mau renungkan Tuhan kebaikan-Mu. Kami sungguh mau nikmati Tuhan hadirat-Mu, sungguh kami mau nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan, dibebaskan Tuhan.
orang-orang yang dimerdekakan Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Terima 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 kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur ku naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasihku bagimu atas kasih karunia-Mu selalu baru. Selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna, atas pemeliharaan Tuhan yang seharusnya kami mati binasa Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan itu menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan itu mengangkat kami menjadi ciptaan baru. Kami menjadi kepala dan bukan hewan. Kami naik dan bukan turun. Hidup kami diubahkan. Hidup kami diubahkan. Pola pikir kami diubahkan. Hati yang baru Kau berikan bagi kami. Dan kami semua yang di hadapan-Mu untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Kau menilai dan memuji. Raja di atas segala raja yang berkata manusia akan kami telah dihapuskan. Manusia dan bukan kami. Dan kami diubahkan. Pola pikir kami diubahkan. Sikap kami diubahkan. Hidup kami diubahkan. Keluarga kami diubahkan. Jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Haleluya. Benarlah, memujilah, menyembahlah Raja di atas segala raja. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seketika Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dan pujian yang baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari katakan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau.
buat hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk ditaburi firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami, dan juga Engkau turut campur tangan dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya menyenangkan hati-Mu. Engkau layakkan kami setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan. Biarlah melalui talenta-talenta kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Yang berdoa juga buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ketika mereka hadir, mereka membawa masalah, membawa sakit penyakit, tetapi ketika mereka pulang, mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan kesembuhan, bahkan mereka Tuhan Yesus mendapatkan kelegaan yang dari Allah. Terima kasih Bapa yang baik, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bila firman yang ditaburkan Tuhan Yesus pada minggu ini adalah perkataan-Mu, adalah firman dari Engkau, dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang masih dalam perjalanan ataupun masih di rumah Tuhan. Engkau hantarkan mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan amin. Di atas segala nama, amin. Amin. Tunjuk kiri kanan ke Yesus atas segala nama. Katakan. Baik. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
wajahku berharap hanya kepadamu, tak setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, saat dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Adonai kami. Segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu lah yang jadi, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, shalom. Ini lagi memakai bahasa Ibrani karena lagi belajar bahasa Ibrani. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang saya sangat senang bahasa Ibrani. Jadi saya ini nanti mau bilang sama gurunya minta private ya. Jadi pribadi. Saya senang banget bahasa Ibrani. Puji Tuhan, saya merasa tuh kayaknya saya diangkat ke surga kalau pakai bahasa Ibrani. Puji Tuhan, itu iman saya ya. Bukan berarti semua harus begitu ya. Ya pakai Dion pakai Dion. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bisa jumpa lagi hari ini semua karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya. Saya baru pulang juga dari Jawa Tengah untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di sana. Puji Tuhan, mereka sangat antusias dan mereka sangat diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengar berita sukacita buat kita semua, supaya kita juga semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, temanya adalah kepada siapa kita harus pergi. Itu adalah satu pertanyaan dari Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka dulu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Satu ayat saja dulu ya. Saya bacakan, saudara membaca. Kalau saudara mau ikut baca silahkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ada tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ayat ini cukup jelas, bahasa Indonesia cukup jelas, ya. Nah, saudara ngerti bahwa keselamatan adalah kebutuhan yang paling utama. Keselamatan adalah kebutuhan terbesar manusia. Semua manusia di seluruh muka bumi ini membutuhkan keselamatan. Dan Alkitab menegaskan bahwa sesudah kematian ada kehidupan yang kekal. Pengajaran orang Kristen mengajarkan bagi yang telah bertobat, bagi yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi mereka yang telah diampuni dosanya akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Jelas? Ya. Jadi saya ulangin, semua anak-anak Tuhan, semua kita manusia di muka bumi ini membutuhkan keselamatan. Keselamatan adalah kebutuhan yang terbesar umat manusia. Dan Alkitab menegaskan dengan jelas bahwa sesudah mati akan ada kehidupan kekal, yaitu bagi orang-orang yang sudah bertobat, bagi orang-orang yang sudah bertobat, bagi orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dosanya telah diampuni, pasti akan menerima hidup yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, amin ya. Saya rasa cukup jelas ini ya. Dan tentunya kembali lagi saya katakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang punya iman. Amin. Bilang, saya punya iman. Iman kepada firman Tuhan, iman kepada perkataan Tuhan Yesus, iman kepada janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Dan kita juga percaya bahwa dosa kita semua telah diampuni. Kita percaya bahwa kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Itu iman kita, amin. Dan itu harus tetap. Iman kita tidak boleh digoncangkan dan digoyahkan dan dikalahkan oleh apapun juga, ya. Nah, saudaraku, sebaliknya, supaya kita semua tahu bahwa mereka yang belum bertobat, yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang belum bertobat. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak mau bertobat, mereka ini akan menjalani hukuman yang kekal. Itu sebabnya saya katakan berulang-ulang kali, sekarang tiba waktunya. Ini adalah waktunya, ini adalah masanya. Di akhir zaman ini, gereja-gereja Tuhan harus bangkit, gereja Tuhan harus bangun, anak-anak Tuhan harus membawa banyak jiwa bagi kerajaan surga. Dalam keluarga kita, ya kan, tetangga, mungkin pembantu kita, siapa aja, minta sama Roh Kudus diberikan keberanian untuk memberitakan kebenaran ini, supaya mereka datang sama Yesus. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Katakan kepada mereka dan bawa mereka semua datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak mau bertobat, ya, mereka akan mengalami hukuman kekal di dalam api neraka. Itu sudah pasti jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Oleh karena itu kembali saya katakan bahwa keselamatan adalah kebutuhan manusia yang terbesar. Apa gunanya kita memiliki harta dunia, tetapi jiwa kita, nyawa
bahwa kita binasa. Yesus katakan seperti itu. Kita bersyukur bahwa kita telah menerima Yesus, telah menerima anugerah yang besar, anugerah keselamatan. Bilang, saya telah menerima anugerah keselamatan. Kita bersyukur sama Tuhan. Itu sebab selalu saya katakan Tuhan itu baik. Bukan hanya karena berkat yang Dia kasih sama kita. Tapi kalau kita bisa sehat sampai hari ini, kita masih bernapas sampai hari ini, dan iman kita selamanya sampai Tuhan datang, kita tetap sehat, kuat, semangat, dan terus melayani Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua umat manusia. Saya sudah katakan, Tuhan adalah Tuhan dari semua orang. Dia mengasihi kita semua. Oleh karena itu, kita harus ngerti banget bahwa Tuhan kita yang kita sembah tidak menghendaki seorang pun binasa. Bilang, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Itu sebab Tuhan ingin dan Tuhan mau. Bahkan itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan itu adalah perintah yang utama, amanat agung dari Tuhan. Saya mau beritahu bahwa amanat agung Tuhan itu bukan hanya tertulis dalam Matius 18 atau Matius 28 kalau nggak salah. Matius 28 ya. Tapi seluruh kitab Alkitab ini adalah amanat agung dari Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu harus kita sampaikan kepada semua orang. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak mau melihat engkau binasa. Tuhan mau engkau menerima keselamatan daripadanya. Tuhan mau supaya kau menerima anugerah keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang amat sangat mengasihi kita. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Oleh karena itu, Allah memanggil semua orang untuk menerima pemberian yang cuma-cuma. Anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya akan menerima hukuman yang kekal. Jadi jelas Tuhan sangat mengasihi semua orang. Itu sebabnya kita harus berdoa terus untuk bangsa ini, untuk orang-orang yang belum membuka hati bagi Tuhan. Berdoa terus bagi mereka yang mengeraskan hati. Berdoa terus supaya mereka mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melembutkan hati mereka. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka datang kepada Bapa di surga. Tetapi tugas kita adalah memberitakan supaya mereka mendengar bagaimana mereka bisa bertobat dan diselamatkan kalau mereka tidak mendengar akan Injil atau firman Tuhan. Amin. Jadi itu adalah tugas kita. Bapa yang baik dan sangat baik buat kita semua. Saudaraku, biarlah apa yang menjadi tujuan Tuhan memberikan pemberian yang cuma-cuma kepada kita semua, yaitu anugerah keselamatan. Maksudnya adalah supaya kita keluar dari kebinasaan, supaya manusia keluar dari kebinasaan, supaya manusia bisa melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang.
Karena pada waktunya pasti hakim yang adil dan benar ini akan turun menghakimi semua, termasuk orang hidup dan orang mati. Sampaikan anugerah yang besar ini kepada semua orang, ya. Sekarang saudara waktunya. Jangan tunggu-tunggu lagi besok-besok. Jalanin, karena ini adalah perintah amanat agung dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia mau supaya manusia keluar dari kebinasaan. Dia mau supaya manusia melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang. Saudaraku, Pengkhotbah ayat 12. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Jadi jelas. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Jadi kita akan berhadapan semua dengan Tuhan. Dialah hakim yang adil dan benar, yang setia, yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Tuhan mau kita mengharapkan kemuliaan Tuhan. Dia mau kita hidup dalam kemuliaannya. Itu yang dia mau, yaitu dalam kemuliaan Kristus. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah dihina, Dia yang telah direndahkan sama seperti manusia. Semua itu tercatat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita bersyukur Tuhan memanggil kita oleh Injilnya. Tuhan memberitakan firman-Nya, Tuhan memberitakan Injilnya, sehingga kita memperoleh kemuliaannya Tuhan Yesus, kemuliaannya Tuhan Yesus, kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh peroleh. Saudara mau hidup dalam kemuliaan Tuhan? Ini yang Tuhan mau, saudara, supaya kita semua menerima kemuliaan Tuhan. Saya sangat mau. Saya percaya saudara juga pasti mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, siapakah yang perlu datang kepada Tuhan untuk diselamatkan? Itu harus ada pertanyaan, ini harus ada sama kita. Siapa Tuhan? Kemana saya harus pergi Tuhan? Kemana Injil ini harus disampaikan Tuhan? Bertanya. Kita harus bertanya, Tuhan, kemana lagi Tuhan saya harus pergi? Kemana lagi saya harus sampaikan berita sukacita ini? Kemana lagi Injil ini harus diberitakan? Ini adalah pertanyaan. Jawabannya semua orang. Semua orang. Semua orang, sebab semua orang telah berdosa. Injil harus diberitakan kepada semua orang supaya mereka bertobat, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa terkecuali,
kalau memang satu waktu Tuhan ketemuin kita sama presiden, mungkin raja, pejabat tinggi, gak usah takut. Saya dulu pernah ngalamin begitu. Yang ada saya disuruh tutup mulut, tapi saya gak peduli. Waktu itu saya baru terima Yesus, saya sedang menggebu-gebu tentang Injil. Saya gak peduli. Saya sampaikan kepada mereka. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, orang yang saya sampaikan berita kebenaran adalah kepala rumah tangganya, pejabat, dan seluruh keluarga sekarang bertobat dan luar biasa dipakai Tuhan sampai jadi hamba Tuhan, pelepasan dan sebagainya. Semua anak-anaknya semua bertobat, semua satu keluarga, puji Tuhan. Ya. Jadi nggak usah takut. Walaupun kita merasa mungkin diri kita ini nggak ada apa-apa, orang kecil, saya tahu saya nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau Roh Kudus dorong kita, kalau kita dengar perintah Tuhan, kalau kita punya takut akan Tuhan, kalau kita percaya pada janji-janji Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, yang telah memberikan kita keberanian untuk memberitakan kebenaran ini, bawa dan sampaikan pada semua orang. Amin. Sampaikan. Jangan takut. Karena kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi semua orang perlu keselamatan. Tanpa terkecuali, mau raja, orang biasa, besar kecil, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semua harus menerima keselamatan. Harus mendengar Injil Kristus. Yang haus, yang lapar, yang datang sama Tuhan dengan hati yang haus, yang lapar akan kebenaran, hati yang rindu mencari Tuhan. Tuhan katakan mereka pasti akan diselamatkan, mereka pasti akan dipuaskan. Saya sudah kasih tahu 3 minggu yang lalu. Ketika saya beragama Muslim, saya belum mengenal Tuhan saya. Tetapi ketika saya berseru memanggil Tuhan melalui tasbih saya pagi, siang, dan malam, saya nggak pernah kenal Tuhan Yesus siapa. Tapi hati saya terus mencari Tuhan. Saya terus berseru kepada Tuhan. Saya terus dengan hati yang rindu, yang haus, yang lapar kepada kebenaran. Tapi saya tidak tahu kebenaran. Dan saya mendapatkan. Amin. Tuhan datang sama saya. Jadi saya selalu katakan, mau dia agama Buddha, agama Hindu, agama Muslim, kalau hatinya sungguh-sungguh cari Tuhan, walaupun dia nggak tahu Tuhannya siapa, Tuhan Yesus pasti akan datang kepadanya. Amin. Ini pasti kesaksian setiap orang yang Buddha, yang Hindu, yang Muslim, pasti kesaksian seperti ini. Saya jumpa Tuhan, saya ketemu Yesus pada satu waktu saya sakit, waktu saya punya masalah, waktu saya lagi duduk, waktu saya lagi tidur. Oh, kesaksian anak-anak Tuhan banyak. Yang dari agama Muslim, Hindu, dan sebagainya. Bagaimana mereka jumpa dengan Tuhan. Saya sangat percaya ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau lewat masalah kek, mau lewat persoalan kek, mau lewat kesakitan kek, mau lewat sakit penyakit kek. Pada saat hatinya tulus, hatinya jujur cari Tuhan, pasti Tuhan Yesus membawa dirinya kepada mereka. Amin. Saudara, saya percaya saudara juga pasti ngalamin semuanya. Ya kan? Pasti saudara udah ngalamin semua. Kalau nggak, saudara nggak mungkin ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang haus, yang lapar akan kebenaran pasti akan diselamatkan dan pasti akan dipuaskan. Haleluya. Sekarang apa artinya datang kepada Allah? Apa artinya kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, artinya kita harus melepaskan sesuatu. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus melepaskan sesuatu. Apa yang harus kita lepaskan? Kita harus meninggalkan dosa. Dosa ketidakpercayaan, dosa kesombongan, dan seterusnya. Kita harus meninggalkan dosa.
Kita harus meninggalkan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan pada peramal, kepercayaan pada dukun-dukun, kepercayaan pada kuburan, kepercayaan pada orang mati, kepercayaan pada berhala-berhala. Semua harus ditinggalkan. Allah tok satu-satunya, nggak ada yang lain. Saudara mengerti? Jadi kita datang sama Allah, ada jalannya, ada syaratnya. Harus meninggalkan dosa, harus meninggalkan semua yang namanya kebenaran diri sendiri itu harus ditinggalkan. Ya, saya rasa kalau kebenaran diri sendiri itu berarti dia masih sombong. Dia benar-benar harus tunduk. Maka Tuhan katakan kamu harus saya unyang-unyang dulu. Seperti apa sih? Ditumbuk sampai hancur, sampai apa gitu ya. Sampai kita benar-benar tunduk sama dia. Dan kita harus rela, harus mau. Digiling-giling harus mau. Supaya kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Oh haleluya, kita bisa bermegah di dalam Kristus. Kita harus mau. Mau nggak mau memang harus. Bilang harus. Saya harus mau. Diubahkan sama sekali menjadi baru di dalam Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat kita. Datang kepada Allah membutuhkan iman. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kan saya bilang apa tadi? Tanpa iman. Saya bilang sekali lagi ya, saya ingatkan. Mau dia orang agama Buddha kek, Hindu kek, Muslim kek, Kristen sekalipun, kalau dia nggak punya iman cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia nggak akan dapat upah. Dia nggak akan dapat keselamatan dari Tuhan. Tetapi ketika kita punya iman, kita percaya bahwa Allah itu ada, sekalipun kita tidak melihat Dia, bahkan sekalipun kita nggak tahu Dia siapa, tetapi ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, karena Tuhan membutuhkan hati manusia. Tuhan nggak butuh kekayaanmu, Tuhan butuh hati. Ketika hati kita sungguh-sungguh, jujur, tulus mencari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Amin. Pasti, karena ini firman. Kita harus percaya. Saudara, sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah jalannya. Sungguh-sungguh mencari Dia. Datang kepada Allah harus dengan iman. Datang kepada Allah harus melalui siapa? Yesus. Karena Dialah jalannya. I am the way, I am the truth, I am the life. Nggak ada yang lain. Agama Katolik, apapun itu agamanya, mereka cari Tuhan karena mereka tidak tahu Tuhannya yang benar itu siapa. Mereka cari lewat batu-batu, mereka cari Tuhan lewat patung, mereka cari Tuhan, bahkan mereka berdoa pada Tuhan lewat patung Bunda Maria, lewat Santo Petrus, Santo Yosef dan sebagainya. Padahal firman Tuhan jelas katakan tidak ada pengantara yang lain. Hanya Yesus Kristus satu-satunya pengantara kita kepada Bapa di surga. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus adalah Allah yang benar. Dia adalah hidup yang kekal. Dia adalah jalannya. Dia adalah kebenarannya. Dia adalah hidupnya. Dan tidak ada yang lain. Bilang tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin. Pegang itu. Pegang itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hanya satu di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Amin.
Bilang hanya satu. Hanya satu. Jangan sampai kita tergoyahkan oleh apa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah iman kita. Dari mulai saya bertobat sampai hari ini dan selamanya, saya tetap pegang iman ini di dalam Yesus Kristus. Nggak ada pengantara yang lain. Jangan coba-coba berdoa atau cari Tuhan lewat cara yang lain. Jangan pernah. Kalau ada di antara keluarga kita atau sanak saudara kita berdoa dan mencari Tuhan lewat patung-patung dan sebagainya, engkau punya kuasa untuk berbicara. Amin. Engkau punya kuasa. Bilang, saya punya kuasa. Saya punya otoritas dari Allah Bapa di surga untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengerti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Amin. Ya. Jadi 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kemana kita harus pergi, kemana kita harus datang, yaitu kepada Yesus Kristus sendiri. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus. Itulah firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6. Saya mau kasih memberikan satu kesaksian. Mungkin kesaksian ini buat saudara nggak penting, tapi buat saya ini sangat penting. Saya sangat gembira saat itu ya. Saya seolah-olah kayak ini, saya rasanya gembira banget deh. Kenapa? Karena saya merasa Roh Kudus bicara kencang sama saya. Pada saat saya kuliah ya kemarin ya, adalah hari yang terakhir, hari Jumat itu. Lalu Bapak dosen katakan, siapa yang mau bertanya silahkan bertanya. Pertanyaan saya itu dari semula saya sudah sediakan. Ya, udah berapa hari saya sediakan terus itu. Ya, saya ingin tanya, kalau Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya, itu kalau bahasa Ibrani-nya itu seperti apa gitu. Ya kan? Saya nggak mau tulisannya, saya mau translate-nya gitu. Saya ingin tanya nih, udah mau nanya, ada lagi yang masuk. Setiap ada yang mau nanya, ada lagi yang masuk ya. Orang lain maksudnya kan Zoom jadinya ya. Nah, jadi saya nggak ada, tapi saya bisa. Kalau saya mau, saya bisa masuk langsung. Tapi kok di sini ada yang tahan, jangan tanya. Setiap saya mau tanya, ini berhenti, nggak bisa tanya. Akhirnya, udah nggak jadi tanya. Besok paginya, pas saya buka WhatsApp ya di grup, tiba-tiba Bapak dosen kasih yang buat ujian anak-anak ya, untuk mereka ujian PR-nya, soalnya maksudnya keluar Yohanes 14 ayat 6 yang bicara suruh kata-katanya dalam bahasa Ibrani apa? Langsung hati saya ini, waduh gembiranya bukan main, tahu nggak kenapa? Berarti sebelum Bapak dosen mau ngomong soal ini, saya udah dikasih tahu duluan sama Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus bilang jangan tanya, karena ini pasti untuk PR anak-anak ujian. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tahu. Terima kasih Tuhan. Ini buat saya senang banget. Mungkin saudara nggak penting, buat saya sangat penting. Jadi saya tahu bahwa saya semakin hari boleh semakin peka di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi dong, beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan Bapak dosen saya juga di sini soalnya masalahnya, ya. Dan sebenarnya itu bukan buat saya pelajarannya, tetapi saya ambil itu, ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur, Tuhan baik, sangat baik. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Dia adalah juru selamat kita yang luar biasa. Dia dapat menyelamatkan kita semua. Dia bisa menyelamatkan yang sejahat sekalipun, yang terjahat sekalipun dia selamatkan. Yang berbeban seberat apapun dia sanggup selamatkan. Yang telah ditolak, yang tidak dikasihi mungkin oleh manusia, dia sanggup menyelamatkan. Orang-orang yang sudah tidak dapat menolong dirinya sendiri, orang-orang yang sudah benar-benar tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri, datang pada Yesus, dia sanggup menyelamatkan. Bilang, Tuhan Yesus sanggup
menyelamatkan saya Selamatkan saya dari segala hal dari segala yang tidak dapat saya kerjakan. Tuhan luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk apa? Menjadi pengantara mereka. Jadi saudara nggak usah bingung-bingung. Tuhan bilang jangan kamu takut, jangan kamu menangis. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku adalah singa dari Yehuda yang sudah mengalahkan maut buat kita semua. Tuhan katakan jangan takut, jangan menangis. Aku adalah juru selamatmu, aku adalah Tuhanmu. Tuhan artinya yang punya otoritas, oh haleluya, atas langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia adalah juru selamat kita. Dia sanggup menyelamatkan kita. Sekalipun engkau sejahat apapun, sekalipun bebanmu begitu berat, oh sekalipun engkau dihina orang, sekalipun engkau tidak dikasihi oleh manusia, mungkin engkau tidak bisa lagi melakukan sesuatu, engkau sudah panik, tapi ingat, Yesus Kristus sanggup menyelamatkan kita. Amin. Dia sanggup. Oleh karena itu, datang kepada Dia. Tidak ada pengantara lain, hanya satu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, haleluya. Ada haleluya. Amin. Saudara bangga punya Yesus? Saya sangat bangga, saudara. Sangat bangga. Jangan pernah tinggalkan Dia. Ya, dalam segala apapun cari Tuhan. Cari Tuhan, hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kepada siapa kita harus pergi untuk semua masalah kita, termasuk masalah dosa kita. Ya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bingung, jangan takut, jangan sedih, kata Tuhan. Ya, karena Dialah yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, semua datang kepadaku. Jangan takut. Yang sakit datang padaku, yang susah hati datang padaku, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, segala kebutuhan datang sama Tuhan, berdoa sama Dia, berseru. Yeremia katakan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar kepadamu, bahkan hal-hal yang tidak kamu pahami. Datang kepada Tuhan, ya, karena Dialah yang rela mati untuk dosa kita. Dia yang sudah rela mati untuk dosa kita. Apalah artinya semua masalah dan persoalan kita, Dia pasti tolong kita. Amin. Dia pasti berikan jalan keluar untuk orang-orang yang sulit mencari jalan keluar. Jangan suka ambil keputusan sendiri dalam segala hal. Berdoa, tanya Tuhan, apapun yang Tuhan mau enak atau tidak enak, kalau Tuhan sudah berfirman, lakukanlah. Itu adalah firman-Nya. Jadi hanya kepada Kristus saja kita harus pergi. Dan jika kita gagal datang kepada Yesus, kita akan mati dalam dosa. Saya tidak akan gagal. 1, 2, 3. Saya tidak akan gagal. Amin. Kalau kita gagal datang sama Yesus, kita akan mati dalam dosa kita. Datang pada Yesus, sebab Yesus Kristus adalah air sumber hidup. Mari kita lihat 2 ayat yang terakhir. Yohanes 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 ya. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Amin. Yesus adalah air sumber hidup. Datang pada Yesus karena Dia adalah air sumber hidup. Yang terakhir, kita harus datang kepada Yesus
karena dia adalah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Dengar baik-baik. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan bersama dengan saya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikut Yesus, hatimu penuh dengan Roh Kudus. Firman-Nya akan memenuhi dirimu. Dia akan terus mengalir ke dalam dan keluar. Ke dalam dulu. Air hidup itu mengalir ke dalam kita. Dan itu harus mengalir keluar untuk membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus juga adalah terang dunia. Kalau kita ikut Tuhan, kita datang sama Tuhan, maka hidup kita akan terus diterangi. Kita tidak bakalan berjalan dalam kegelapan. Saudara mau hidup dalam terang? Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan? Saudara mau diberkati? Datang sama Tuhan Yesus dan lakukan apa yang firman Tuhan kata. Beritakan firman ini, Injil ini kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang luar biasa memberkati kita semua. Bahkan bukan hanya anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, melainkan mereka semua yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sekarang bahwa kami harus datang hanya kepada Yesus saja. Tidak ada jalan yang lain kecuali Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kita angkat satu pujian. Puji Yesus. Aku tidak takut. Kita bangkit berdiri saudara. Katakan dengan iman, aku tidak takut. Taruh tanganmu di dada. Aku tidak takut. Amin. Aku tidak bimbang. Aku tidak cemas. Aku tidak susah. Taruh tanganmu di dada dan katakan itu dengan iman. Tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus percaya Allah ada. Aku adalah aku.
Kami boleh berkata, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Pada Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang kami sembah hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, yang sakit sudah disembuhkan. Siapapun mereka yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan menyembuhkan mereka. Karena Tuhan yang berfirman, oleh bilur-bilurku yang sakit disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya ada satu nama, hanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang punya kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang lemah saat ini sudah dikuatkan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan penambahan dalam segala hal yang baik. Firman Tuhan katakan, aku akan melakukan penambahan. Baik penambahan untuk kesehatan, baik penambahan untuk pengajaran, baik penambahan hikmat, penambahan pewahyuan, penambahan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Semua Tuhan lakukan penambahan dan penambahan dalam nama Yesus. Tuhan sudah melakukannya dan engkau harus percaya bahwa engkau telah menerimanya. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak kecil saat ini, mereka yang hadir dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kiranya engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur panjang, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Mereka kuat, mereka pintar, mereka pandai, mereka cerdas dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk Kenneth yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan turun atas anak ini. Anak ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Anak ini jadi anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cinta Tuhan, anak yang cerdas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat yang hadir dan mereka yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka yang sedang mendengar. Tuhan, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas mereka. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat dalam pekerjaan usaha mereka, berkat dalam lumbung-lumbung mereka, di dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, biarlah firman itu bertumbuh subur dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan bahkan firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami menghidupi firman itu. Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Kau buat berhasil dan mempermuliakan nama-Mu. Kau juga berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Seusai ibadah ini Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan, aktivitas daripada setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terlebih lagi juga kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kau terus lidiki hati kami Tuhan, bila kami kedapatan setia murni di hadapan-Mu. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap apapun yang diputuskan oleh kepala negara kami dan serta jajarannya. Kami juga berdoa buat masalah dari bangsa kami, dan ini menjadi masalah bagi dunia, yaitu COVID-19. Biarlah segera ditemukan Tuhan Yesus,
obat untuk COVID ini, supaya semuanya kembali normal dan umat-Mu dapat beribadah dimanapun mereka berada. Gereja-gereja mulai berfungsi kembali, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, dalam segala apapun yang mereka rancangkan untuk pernikahan, juga Engkau memberkati. Apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat-Mu juga yang ulang tahun Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semakin dewasa, semakin bertambah usia, juga semakin mengenal Engkau. Terlebih lagi buat anak-anak Tuhan yang hari ini ulang tahun atau bulan ini ulang tahun, orang tuanya Kau berkati, biarlah mereka dapat mendidik anak-anak sebagai tanggung jawab takut akan Engkau. Biarlah mereka mendidik sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami mendapatkan tanggung jawab ini, yaitu mendidik anak-anak sesuai dengan firman-Mu, berarti kami sebagai orang tua harus seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu sebagai kerinduan-Mu untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dalam Yesus Kristus, memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin.